Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi IPA kelas 8 mengenai materi kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia. Simak baik-baik videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan mulai melanjutkan materi mengenai sistem pernafasan pada manusia. Kali ini kita akan membahas berbagai kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah belajar materi ini adalah mampu menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Indikatornya mampu menjelaskan macam-macam gangguan pada sistem pernafasan manusia, upaya mencegah, dan penanggulangannya. Kelainan atau penyakit pada sistem pernafasan, yang pertama itu ada infeksi saluran pernafasan akut atau yang biasa disingkat dengan ISPA. Penyakit yang diakibatkan adanya infeksi virus, bakteri, dan jamur pada sistem pernafasan bagian atas, yaitu meliputi infeksi pada hidung, sinus, faring, dan laring. Nah, bagian-bagian organ pernafasan ini sudah Ibu jelaskan di video pembelajaran sebelumnya mengenai sistem pernafasan manusia, organ, dan mekanisme pernafasan. ISPA ini bisa meliputi influenza, tonsilitis, faringitis, laringitis, rinitis, dan sinusitis. Nah, beberapa penyakit ini akan kita bahas satu persatu berikutnya ya. ISPA yang terjadi pada sistem pernafasan bagian bawah ada pneumonia, tuberkulosis, asma, kanker paru-paru, dan bronkitis. Yang pertama akan kita bahas influenza. Tentu ini adalah salah satu penyakit yang paling sering terkena pada tubuh manusia ya. Penyebabnya adalah infeksi influenza virus. Gejalanya demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, lalu pilek dan bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Nah, beberapa gejala ini biasanya sering tertukar dengan pilek. Nah, apakah perbedaan influenza dengan pilek? Nah, kita lihat ya. Gejala influenza dan pilek sebenarnya mirip, sehingga kadang penderita sulit membedakan. Padahal influenza memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan pilek. Kenali perbedaannya. Yang pertama, kalau influenza sering demam tinggi, sedangkan pilek demamnya jarang terjadi. Influenza itu intensitas nyeri, pegal, dan sakit kepalanya tinggi, sedangkan pada pilek intensitas nyeri, pegal, dan sakit kepala itu biasa. Lalu pada influenza, tubuh lemah sampai 1 bulan, kalau pilek itu tubuh membaik 3-5 hari. Lalu kalau pada influenza ada bersin-bersin lebih jarang dibandingkan dengan pilek. Kalau pilek justru lebih sering bersin-bersin. Catatan influenza dari WHO, sekitar 3-5 juta kasus influenza parah bahkan bisa berujung kematian. Lalu 10% orang dewasa terkena flu setiap tahun, 10-20% anak-anak terkena flu setiap tahun. Ada 5 hal penting berlindung dari flu. Yang pertama, mendapatkan vaksin flu. Biasanya ini bisa terus diberikan setiap 1,5 tahun, jadi terus diperbaharui karena virus flu ini sangat mudah bermutasi. Lalu mencuci tangan secara rutin, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, hindari berada di sekitar orang sakit, dan jika merasa sakit sebaiknya tetap di rumah. Penyakit yang kedua yaitu tonsilitis. Nah, ini gambar tonsilitis ya. Secara normal, tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis.
Jadi gejala tonsilitis itu biasanya sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitisnya yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Golongan bakteri juga bisa menyebabkan tonsilitis, pada umumnya termasuk bakteri Streptococcus. Nah, jadi amandalnya kalau biasanya pada kondisi normal ini tidak sebengkak seperti ketika tonsilitis atau amandel. Nah, ini perbedaan antara tonsil yang sehat dengan tonsil yang membengkak. Ini ada bagian pembengkakannya di bagian tonsil. Lalu yang ketiga adalah penyakit faringitis. Apa itu faringitis? Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring yang ditandai dengan tenggorokan terasa nyeri, gatal, dan sulit menelan. Faringitis umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Beberapa jenis virus yang menyebabkan faringitis adalah influenza, rhinovirus, dan Epstein-Barr. Walaupun lebih sering disebabkan oleh infeksi virus, infeksi bakteri juga bisa menyebabkan faringitis. Sama seperti yang tonsilitis tadi, bakterinya termasuk Streptococcus. Jadi banyak bakteri yang menyebabkan infeksi faring ini. Salah satunya itu Streptococcus pyogenes. Nah, selain disebabkan oleh infeksi virus, bakteri dan jamur juga dapat disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring. Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Penanganan faringitis yaitu dengan memberi antibiotik dan antifungi atau anti jamur untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Selain itu, tentu harus ditambah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi serta mempertahankan pertahanan tubuh agar lebih kuat. Lalu penyakit yang keempat adalah pneumonia, merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Nah, bagian-bagian ini bisa kalian lihat kembali pada video pelajaran sebelumnya. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lain. Namun, pada umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Jadi, nama pneumonia ini dari nama bakteri penyebabnya yaitu Streptococcus pneumoniae. Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan kental. Nah, cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Ketika darah kekurangan oksigen, otomatis tubuh juga akan kekurangan oksigen. Nah, ini gambar hasil ronsen paru-paru normal dengan paru-paru penderita pneumonia. Jadi, banyak cairan kental pada paru-parunya yang mengganggu proses pertukaran gas pada paru-paru. Gejalanya yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernafas. Penyakit pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika penderita pneumonia batuk maupun bersin. Oleh karena itu, ketika pergi ke rumah sakit atau misalnya mungkin dalam keadaan sekarang kita jarang sekali pergi ke rumah sakit ya, jangan lupa harus selalu menggunakan masker. Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran nafas menjadi lebar atau bronkodilator, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Nah, gambar ini menunjukkan perbandingan antara alveolus orang yang sehat dengan alveolus orang yang menderita pneumonia. Nah, alveolus ini adalah tempat terjadinya difusi oksigen dan karbon dioksida. Ketika tertutup oleh cairan, maka otomatis proses difusinya akan terganggu. Lalu penyakit yang kelima, nah ini mungkin penyakit yang salah satunya juga sering kalian dengar ya, TBC atau tuberkulosis. Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi nama tuberkulosis atau TBC ini juga sama dari nama bakteri penyebabnya, Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Ketika bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Namun, jika sistem imun lemah, maka bakteri dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi organ lain selain paru-paru.
Nah, ini adalah gambar dari paru-paru penderita TBC atau tuberkulosis, dan ini adalah bakteri penyebabnya, Mycobacterium tuberculosis. Jadi penderita TBC itu paru-parunya jauh sekali dari paru-paru sehat ya. Terlihat bahwa bakteri ini sangat mengganggu dan bahkan jadi parasit di paru-paru orang yang terkena TBC. Gejala dari penyakit TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Nah, ini ada beberapa gejalanya. Yang tadi sudah ada batuk berdarah, nyeri pada bagian dada, penurunan berat badan, lalu sering batuk-batuk, juga kehilangan selera makan. Lalu kita bisa apa untuk menghindarinya? Nah, stay away from coughing people. Jadi kita harus menjauh dari orang-orang yang batuk. Bukan berarti kita selalu seuzon, ada orang yang batuk kita langsung jauh-jauh. Nah, kita bisa menghindarinya dengan menjaga jarak atau juga memakai masker. Lalu jangan lupa untuk senantiasa membersihkan rumah, mencuci tangan, dan menggunakan peralatan makan dan minum sendiri. Jadi terpisah dari orang lain yang berada di rumah sekalipun ya. Nah, tuberkulosis itu bagaimana penularannya? Nah, kuman TBC keluar ke udara melalui droplet atau percikan dahak pada saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara. Nah, kuman TBC yang keluar terhirup oleh orang lain melalui saluran pernafasan. Jika daya tahan tubuh lemah, orang tersebut otomatis akan juga terkena TBC. Lalu jika daya tahan tubuh kuat, orang tersebut akan tetap sehat. Intinya, kita harus senantiasa menjaga daya tahan tubuh. Nah, ini ya dropletnya. Jadi ketika ada yang batuk, berbicara, atau bersin, Mycobacterium tuberculosisnya ikut terbang ke udara dan nanti terhirup oleh orang sehat yang berada di sekitarnya. Kita juga bisa menghindari TBC ini dengan minum obat teratur. Nah, ini kalau sudah terkena mungkin ya. Lalu menutup mulut saat batuk dan bersin dengan tisu atau sapu tangan. Nah, sekarang ada yang namanya adab untuk bersin. Nah, selalu menutup dengan bagian lengan tangan. Tidak membuang dahak sembarangan. Jadi tidak harus dibersihkan, harus ditutup lalu dibuang di tempat sampah. Membuang dahak ke lubang WC. Nah, salah satunya juga terus menjaga ventilasi udara di rumah yang baik, tidak selalu tertutup atau tidak selalu terbuka. Dan yang keenam ada penyakit asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernafasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya masuknya zat pemicu alergi atau alergen dalam tubuh. Misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Masuknya alergen akan memicu tubuh menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Nah, senyawa kimia tersebutlah yang dapat memicu penyempitan saluran pernafasan. Nah, ketika biasanya ini normal ya, kondisi bronkus normal ini terbuka lebar salurannya, sedangkan pada penderita asma ini saluran udaranya menyempit. Nah, jadi otomatis pertukaran oksigen ke paru-paru juga sangat berkurang. Penyempitan yang terjadi pada saluran pernafasan menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Penderita asma akan mengalami batuk, nafas berbunyi, nafas pendek, dan sesak napas. Oleh karena itu, penderita asma harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda yang dapat memicu asma. Kelainan dan penyakit yang ketujuh yang berhubungan dengan sistem pernafasan manusia adalah kanker paru-paru. Penyakit ini terjadi karena pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada jaringan paru-paru. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama, sedangkan 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok dapat diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Misalnya menghirup debu asbes dan udara yang terpolusi, termasuk salah satunya akibat menjadi perokok pasif.
Apa yang dimaksud dengan perokok pasif ini? Perokok pasif adalah seseorang yang tidak merokok namun sering menghisap asap rokok dari orang yang merokok di sekitarnya. Jadi ternyata baik perokok aktif maupun perokok pasif sama-sama berkemungkinan untuk mengalami atau terjangkit kanker paru-paru. Nah, kita bisa lihat bagaimana perbandingan dari paru-paru normal dengan paru-paru yang terkena kanker paru-paru. Lalu penyakit yang terakhir yang akan Ibu bahas adalah penyakit yang saat ini sedang sangat merebak dan sangat meresahkan di lingkungan kita, di masyarakat ini mulai dari tahun 2020 kemarin, yaitu penyakit corona yang disebabkan oleh COVID-19 atau virus COVID-19 ya. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang hebat, hingga kematian. Nah, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ini lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak dan bayi, termasuk juga ibu hamil dan ibu menyusui. Lalu bagaimana gejala dari penyakit corona ini? Yang pertama adalah demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Makanya ketika kita akan memasuki rumah sakit atau mall tempat berkumpulnya banyak orang, biasanya kita diukur dulu suhu tubuh. Kalau lebih dari 38, biasanya disuruh pulang kembali. Jadi tidak bisa memasuki tempat yang kita maksud tadi. Lalu ada gejala yang kedua yaitu batuk kering, sesak nafas. Lalu ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan ruam di kulit. Jadi setiap orang karena sistem imunnya berbeda-beda, maka gejala yang ditimbulkan atau yang tampak juga akan berbeda. Apa saja gejala corona? Nah, dari penelitian WHO terhadap 50.000 pasien terdapat 3 level gejala yang dialami oleh orang positif corona. Yang pertama, gejala ringan sampai sedang, ini sekitar 80% pasien mengalami demam, batuk kering, dan pneumonia. Lalu ada gejala yang serius, 14% pasien mengalami gangguan pernafasan, sesak nafas. Lalu ada lagi gejala berat atau critically ill, ini sekitar 6% pasien juga mengalami gejala lain seperti kegagalan organ, shock sepsis, dan gagal paru-paru. Lalu selain gejala tadi, ada 7 kelompok gejala COVID-19 menurut peneliti dari Universitas Kedokteran Wina di Austria. Yang pertama, gejala seperti flu ditandai dengan demam, meriang, kelelahan, dan batuk-batuk. Lalu yang kedua, gejala pilek ditandai dengan hidung tersumbat atau meler, bersin-bersin, dan tenggorokan kering. Yang ketiga, sakit persendian dan otot. Yang keempat, radang selaput mata dan selaput lendir. Yang kelima, masalah pada paru-paru ditandai dengan peradangan atau sulit bernafas. Yang ketujuh, masalah saluran pencernaan ditandai dengan diare, mual atau sakit kepala. Dan yang ketujuh, hilangnya indera penciuman dan pengecapan serta gejala lain. Nah, kehilangan indera penciuman dan pengecap kebanyakan melanda pasien dengan sistem imunitas muda. Muda ini diukur dari jumlah sel kekebalan tubuh atau T limfosit dari jaringan timus. Kehilangan indera penciuman dan pengecap pada pasien COVID-19 dikaitkan dengan tingginya kadar T limfosit. Lalu beberapa gejala yang terjadi pada anak yang biasanya sering disepelekan oleh orang tua adalah yang pertama, gejala sistemik berupa demam, malaise, fatigue, nyeri kepala, dan mialgia. Lalu gejala saluran pernafasan meliputi batuk, pilek, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, dan sesak nafas. Lalu gejala lain pada anak bisa diare, mual, dan muntah.
Malaise itu merupakan perasaan tak nyaman, pegal-pegal dan lelah tanpa sebab yang jelas. Fatigue adalah kelelahan yang berdampak pada aktivitas serta produktivitas setiap hari. Mialgia adalah istilah medis untuk nyeri otot yang terjadi di sekitar tubuh hingga membuat si kecil tidak nyaman. Lalu bagaimana penanganan corona? Gejala-gejala COVID-19 umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hipoksia. Jadi biasanya orang yang tidak mengalami gejala apapun kurang waspada. Padahal ketika sudah positif namun tanpa gejala, ada juga happy hipoksia yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Guna memastikan apakah gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, maka diperlukan tes berupa rapid test atau juga PCR. Nah, ada perbedaan antara rapid antibody, rapid antigen, dan PCR swab test. Jadi ada 3 jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mengecek apakah orang tersebut positif atau negatif dari virus corona. Yang pertama dulu adalah rapid antibody. Lalu sekarang sudah mulai ditinggalkan dan akhirnya diganti oleh rapid antigen. Nah, kalau rapid antigennya menunjukkan reaktif atau lebih ke arah positif, maka akan lebih bagus lagi nanti hasilnya ditunjukkan oleh PCR swab test. Maka kita lihat sekarang perbedaannya. Rapid antibody itu sampelnya darah, lalu rapid antigen sampelnya lendir hidung, PCR sampelnya lendir hidung dan tenggorokan. Jadi double ya. Kalau metodenya rapid antibody mendeteksi antibody IgG dan IgM untuk melawan COVID-19. Rapid antigen metodenya mendeteksi protein virus yang ada di kulit virus corona. Kalau PCR swab test mendeteksi materi genetik virus lewat RNA. Kalau rapid ini sekitar 15-30 menit, dua-duanya sama. Lalu kalau PCR memang membutuhkan lebih lama, hasilnya terlihat dalam 1-3 hari. Rapid antibody tingkat sensitivitasnya 60-70%, kalau rapid antigen sekarang bisa mencapai 92%, sedangkan PCR atau swab test sampai 99%. Nah, sama ini juga masih antara perbedaan rapid antibody dengan antigen, karena banyak yang mungkin belum tahu mengapa sekarang rapid antibody itu diganti dengan rapid test antigen. Kalau antibody tadi sudah dijelaskan bahwa sampelnya menggunakan darah, sedangkan rapid test antigen itu lendir dalam hidung dan juga bisa ditambah dengan tenggorokan. Nah, biasanya kekurangan rapid test antibody ini karena yang dicari sasarannya adalah antibody dalam darah. Banyak penderita penyakit lain selain virus corona yang terdeteksi positif atau reaktif. Padahal misalnya dia sedang demam karena kecapean, bisa karena flu atau juga batuk. Tapi kalau rapid test antigen ini lebih akurat karena diagnosanya memang untuk identifikasi virus corona aktif karena dilihat dari antigen yang terbentuk di tubuh kita ketika termasuki oleh virus corona. Makanya hasilnya juga lebih sensitif. Kapan harus ke dokter? Nah, segera lakukan isolasi mandiri bila mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Terutama jika dalam 2 minggu atau 14 hari terakhir berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita. Bila ada kemungkinan terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter, bisa melalui telepon atau menghubungi puskesmas terdekat mengenai tindakan apa yang perlu dilakukan dan obat apa saja yang perlu dikonsumsi. Nah, untuk kita, bagaimana cara menghindari virus corona ini? Nah, karena sekarang sudah sangat masif atau sudah penyebarannya sangat besar, maka kita juga harus menghindari virus corona.
Nah, kita bisa melakukan beberapa pencegahan dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus ini. Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Lalu yang kedua, menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Lalu yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. 4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 5. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat bersih, lalu menjaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Lalu cara lain untuk menghindari virus corona, untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori suspek atau probable yang sebelumnya disebut sebagai ODP, atau orang dalam pemantauan maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain. Yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan oleh orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Yang keempat, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai benar-benar sembuh. Yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. 6. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang ketujuh, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Dan yang kedelapan, gunakan tisu atau untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Sekarang ada juga adab untuk bersin dan batuk, yaitu menutup mulut kita dengan lengan. Nah, ada tips menjaga kesehatan mental selama masa COVID-19. Yang pertama, menenangkan pikiran, karena pikiran yang tenang itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu batasi diri mengakses info terkait COVID-19. Bukan sama sekali tidak tahu ya, karena akan menjadikan kita tidak waspada. Tapi jangan terus dicari, karena ketika terus dicari, terlalu banyak berita negatif juga akan mempengaruhi sistem imun kita. Lalu jangan lupa makan makanan sehat, tingkatkan kepedulian sosial, menghindari rokok dan alkohol, serta ini yang paling penting adalah memberi waktu tidur yang cukup untuk tubuh kita. Dengan waktu tidur yang cukup, asupan energi cukup, asupan sel darah merah yang cukup untuk tubuh, imunitas juga akan lebih terjaga. Tips menjaga kesehatan di musim penghujan. Nah, karena musim hujan biasanya virus ini akan lebih cepat hinggap karena daya tahan tubuh seseorang ketika musim hujan itu akan lebih terasa diujinya ya. Yang pertama, siapkan mantel atau payung. Yang kedua, cuci tangan dan mandi ketika sudah kehujanan. Lalu yang ketiga, banyak minum air putih dan air hangat ya, tidak air dingin karena virus COVID-19 ini suka lingkungan yang dingin. Maka kalau panas dia akan otomatis tersingkir dari saluran pernafasan atau saluran pencernaan kita. Yang keempat, konsumsi banyak vitamin C. Vitamin C yang dianjurkan adalah 500 mg sehari. Kalau terlalu banyak juga nanti akan merusak ginjal. Lalu yang kelima adalah menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kesehatan saya hari ini memberi saya harapan yang lebih baik untuk hari esok. Dan saatnya bersatu saling bahu-membahu lawan COVID-19 karena corona adalah musuh kita bersama. Semoga kita semua selalu sehat, selalu selamat, dan akhirnya bisa terhindar dari wabah ini dengan cepat. Sekian informasi mengenai kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.